Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Kak Ria. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu dan persiapkan alat tulisnya. Topik yang akan kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama yaitu tentang klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Yang pertama, kita membahas klasifikasi materi. Berdasarkan wujudnya, materi atau zat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Berikut adalah gambar ilustrasi partikel-partikel dari masing-masing zat. Zat padat, zat cair, dan gas. Ciri dari masing-masing, untuk zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Jarak antar partikel sangat rapat. Kemudian, partikel-partikel tidak dapat bergerak bebas. Untuk zat cair, memiliki bentuk berubah, tapi volume tetap. Jarak antar partikel lebih renggang. Partikel-partikel dapat bergerak bebas namun terbatas. Selanjutnya yaitu gas, memiliki bentuk dan volume berubah, jarak antar partikel sangat renggang, dan partikel-partikel dapat bergerak sangat bebas. Bisa kalian perhatikan pada gambar ilustrasi. Berikutnya, materi dibedakan menjadi 2, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran sama, dia dibedakan menjadi 2, yaitu campuran heterogen dan homogen. Campuran heterogen dibedakan lagi menjadi koloid dan suspensi. Sedangkan campuran homogen contohnya adalah larutan. Untuk zat tunggal, unsur itu merupakan zat tunggal, tapi tidak dapat dibagi lagi menjadi yang lebih sederhana. Contoh dari unsur adalah belerang atau sulfur disingkat S, emas atau aurum disingkat AU, besi atau ferum disingkat Fe, karbon disingkat C, natrium disingkat Na, oksigen disingkat O, nitrogen disingkat N. Berikut adalah beberapa gambar dari contoh unsur. Ada belerang berwarna kuning, kemudian besi, ada emas dan arang atau karbon. Selanjutnya, zat tunggal yaitu senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih unsur dengan cara kimia. Jadi bisa dikatakan bahwa senyawa ini adalah gabungan dari unsur. Contoh dari senyawa adalah air atau memiliki rumus kimia H2O yang dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Contoh lain ada garam dapur, natrium klorida atau NaCl, dapat diuraikan menjadi unsur natrium atau Na dan klor atau Cl. Berikut adalah gambar dari ilustrasi senyawa H2O. Ada 2 atom H dan 1 atom O. Dan ini adalah ilustrasi dari molekul garam dapur atau natrium klorida. Ada Na dan Cl, masing-masing 1 atom. Untuk selanjutnya yaitu campuran. Campuran yang sifatnya heterogen, ini masih dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Dibedakan lagi menjadi 2 untuk campuran heterogen, yaitu ada koloid dan suspensi. Koloid yaitu campuran dari 2 zat yang hampir menyatu. Contohnya adalah susu, selai, mentega, agar-agar. Kemudian untuk suspensi, ini merupakan campuran dari padatan dan cairan. Contohnya yaitu campuran kopi dan air atau campuran air dan pasir. Campuran yang bersifat homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya, yaitu dia berupa pelarut dan zat terlarut. Contohnya yaitu sirup, larutan gula, dan larutan garam. Berikut adalah contoh dari masing-masing koloid, suspensi, dan juga larutan.
Berikutnya, untuk campuran homogen, yaitu berupa larutan, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan asam dan larutan basa. Larutan asam memiliki ciri-ciri rasanya masam, memiliki pH kurang dari 7, bereaksi dengan logam bersifat korosif, dan jika berada di dalam air dia akan menghasilkan ion H+, serta dia dapat mengubah warna dari kertas lakmus biru menjadi merah. Contoh dari larutan asam yaitu cuka, jeruk, tomat, lemon, HCl, dan H2SO4. Larutan basa memiliki ciri-ciri antara lain rasanya pahit, kemudian pH-nya lebih dari 7, terasa licin di kulit, ketika berada di dalam air dia menghasilkan ion OH- dan dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. Contoh dari larutan basa adalah sabun, deterjen, shampoo, obat mah, NaOH, dan KOH. Selanjutnya, untuk perubahan dari materi berdasarkan faktor yang bisa menyebabkan perubahan materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia bisa terjadi karena proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses perusakan, proses biologi makhluk hidup, proses perkembangan. Contoh dari perubahan kimia yang sering kita temui yaitu proses pembakaran. Contohnya yaitu kita membakar kertas. Jadi dari yang semula zatnya yaitu kertas, dia akan menghasilkan zat baru yaitu ada asap dan juga karbon yang berupa abu. Yang selanjutnya adalah proses peragian yaitu pembuatan tape dari singkong. Jadi yang awalnya dia berupa karbohidrat singkong, ya, dia akan menghasilkan zat lain yaitu ada semacam cairan dari hasil tape yaitu alkohol dan juga tape itu sendiri yang dia memiliki rasa berbeda. Jadi untuk perubahan kimia ini akan dihasilkan zat baru yang dia berbeda dengan zat sebelumnya. Untuk proses perubahan fisika itu bisa terjadi akibat dari perubahan bentuk dan ukuran, perubahan wujud, perubahan volume, perubahan karena pelarutan atau pengeringan, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Contoh yang sering kita temui yaitu pada proses pembuatan tepung beras dari butiran atau bulir-bulir beras. Jadi di sini perubahan yang terjadi adalah perubahan bentuk dan ukuran. Selanjutnya yaitu ketika kita memanaskan air hingga dia mendidih dan menguap. Jadi yang awalnya dia wujudnya cair akan berubah menjadi uap, yaitu mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, campuran bisa dipisahkan antar zat-zat yang menyusun dengan beberapa cara. Antara lain ada filtrasi atau penyaringan, yaitu memisahkan campuran yang ukuran partikelnya berbeda. Contohnya yaitu memisahkan air dan serbuk teh. Begini prosesnya, jadi kita memerlukan alat untuk menyaring, bisa digunakan kertas saring, sehingga nanti di bagian atas akan tersisa residu yang ukuran partikelnya lebih besar daripada filtrat yang ada di bawah. Selanjutnya ada cara evaporasi atau penguapan, yaitu memisahkan campuran zat padat dengan menguapkan pelarutnya. Contohnya adalah membuat garam dari air laut. Pertama, larutan garam atau air lautnya itu dipanaskan, kemudian nanti dia akan kehilangan airnya karena air akan menguap dan akan tersisa kristal-kristal garam. Cara lain yaitu destilasi atau penyulingan, dilakukan dengan mendidihkan cairan untuk memperoleh uapnya. Contoh dari pemisahan campuran secara penyulingan adalah pada proses pemurnian alkohol 70%, dan juga pengolahan minyak bumi menjadi bermacam-macam bahan bakar seperti bensin, solar, dan sebagainya. Berikut adalah rangkaian alat untuk proses penyulingan yang biasanya digunakan di laboratorium. Bisa digunakan untuk melakukan pemurnian alkohol.
Cara berikutnya yaitu dengan sublimasi atau penyubliman. Dilakukan dengan memisahkan padatan yang menyublim ketika dipanaskan. Contohnya yaitu memisahkan kapur barus dengan zat warnanya. Untuk alat-alatnya seperti ini. Jadi campuran kapur barus dengan pasir, misalkan di sini yang dipakai, akan dipanaskan pada satu gelas yang di atasnya tertutup. Kemudian setelah selesai menguap semua, kapur barusnya akan diisikan es batu pada bagian atas penutup dari gelas ini. Nah, nanti si kapur barusnya akan nempel di bagian atas membentuk kristal-kristal. Cara berikutnya yaitu kromatografi, yaitu memisahkan campuran gas, cairan, atau zat-zat terlarut. Contohnya yaitu memisahkan zat warna pada tinta hitam. Seperti ini untuk caranya. Yang pertama yaitu kertas saring, kemudian ditandai dengan tinta hitam, kemudian bagian ujungnya akan dimasukkan ke dalam air. Maka nanti air akan meresap ke atas sehingga zat-zat warna pada tinta hitam akan ikut naik dan selanjutnya akan memisah masing-masing warna. Nah, ini adalah cara kromatografi. Oke, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.